Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Kematian Pak Broto, ayah mertuaku, meninggalkan lubang besar yang mencekam di kediaman megah keluarga Adiwangsa. Bukan hanya karena kehilangan sosok pemimpin karismatik yang disegani di dunia bisnis, melainkan karena pembagian warisan yang hingga 1 bulan setelah pemakaman masih menjadi misteri yang menggantung. Suamiku, Baskara, adalah pria yang paling gelisah. Sebagai putra tunggal, ia seharusnya secara otomatis mewarisi seluruh gurita bisnis Adiwangsa Group. Namun, pengacara keluarga selalu memberikan jawaban yang sama. Ada satu dokumen krusial yang hilang dari brankas utama notaris. Sore itu, Baskara sedang berada di luar kota untuk urusan proyek pelabuhan. Aku memutuskan untuk membersihkan ruang kerja pribadi Papa Broto yang sudah lama terkunci. Ruangan yang selalu beraroma kayu jati tua, kertas kuno, dan cerutu mahal. Ruangan ini adalah kuil suci bagi Papa, tempat di mana keputusan-keputusan besar yang mengubah ekonomi nasional dibuat. Saat aku merapikan rak buku dan menggeser sebuah lukisan minyak pemandangan kuno yang tergantung tepat di belakang meja kerja besar, aku menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah brankas kecil tipe lama tertanam di dinding. Anehnya, sebuah kunci kecil masih tergantung di lubangnya. Seolah-olah Papa sengaja membiarkan brankas ini ditemukan oleh orang yang cukup jeli untuk mencarinya. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku memutar kunci itu. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai atau perhiasan berlian. Hanya ada sebuah amplop coklat tua tebal dengan segel lilin merah yang sudah pecah, bertuliskan tangan Papa yang sangat kukenali. Untuk Rania, jika aku sudah tiada. Kenapa aku? Kenapa bukan Baskara? Aku duduk di kursi kebesaran Papa, membuka amplop itu dengan nafas tertahan. Di dalamnya terdapat sebuah wasiat tambahan yang ditulis tangan, selembar foto lama yang sudah menguning di bagian tepinya, dan selembar hasil laboratorium tes DNA dari 28 tahun yang lalu. Aku mulai membaca baris demi baris, dan seketika udara di paru-paruku terasa membeku. Rania, menantuku yang bijak, aku tahu kamu mencintai Baskara, tapi kamu harus tahu di atas fondasi apa pria itu dibangun. Baskara bukanlah darah dagingku, dia bukan seorang Adiwangsa. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap foto di dalam amplop. Itu adalah foto seorang pria yang wajahnya sering muncul di buku sejarah bisnis nasional sebagai tokoh antagonis, Haris Gunawan, rival abadi Papa Broto yang bangkrut dan berakhir bunuh diri 25 tahun lalu setelah dikhianati oleh Papa dalam sebuah proyek mercusuar. Aku mengambilnya dari panti asuhan setelah Haris mati. Aku membesarkannya agar aku bisa melihat anak musuh besarku mengabdi padaku seperti pelayan tanpa ia sadari. Aku ingin menghapus nama Gunawan dengan cara menjadikannya seorang Adiwangsa yang patuh. Namun, darah lebih kental daripada didikan. Aku melihat kegelapan Haris mulai muncul dalam diri Baskara. Dia bukan ahli waris, dia adalah musuh di dalam selimut. Wasiat itu menyatakan dengan sangat tegas, jika identitas asli Baskara terungkap atau jika ia mulai menunjukkan sifat destruktifnya, seluruh aset Adiwangsa harus segera dialihkan ke yayasan sosial dan Baskara harus dikeluarkan dari rumah ini tanpa sepeser pun harta. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah lorong kayu di luar, suara sepatu pantofel yang sangat kukenali iramanya. Rania, sedang apa kamu di ruang kerja Papa? Aku tersentak. Baskara berdiri di ambang pintu. Cahaya senja dari jendela besar di belakangku membuat wajahnya terlihat gelap, namun matanya yang tajam menatap langsung ke arah amplop hitam di tanganku. Pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, kini terlihat seperti orang asing yang sangat berbahaya. Suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Baskara melangkah masuk. Suara pantofelnya menghantam lantai kayu dengan ritme yang lambat dan penuh tekanan. Aku segera menyembunyikan amplop coklat itu di balik punggungku.
sementara tangan satunya mencoba menutup pintu berangkas kecil di belakang lukisan. Aku hanya sedang membersihkan debu, Mas. Kamu bilang tadi sedang di luar kota. Suaraku bergetar, sebuah kegagalan total dalam menyembunyikan kecemasan. Baskara berhenti tepat di depanku. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Matanya tertuju pada lukisan yang masih miring dan celah berangkas yang belum tertutup sempurna. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang biasanya kurasa menenangkan, kini terlihat seperti seringan predator yang telah lama mengintai. Papa selalu bilang kalau kamu adalah wanita paling cerdas yang pernah ia temukan untukku. Katanya pelan, tangannya terangkat untuk merapikan sehelai rambut yang jatuh ke wajahku. Dan rupanya, kecerdasanmu menuntunmu ke tempat yang seharusnya tidak kamu datangi. Mas, apa maksudmu? Ini hanya berangkas tua. Aku mencoba mundur, tapi meja kerja Papa menghalangi jalanku. Baskara mengulurkan tangannya ke balik punggungku. Aku mencoba bertahan, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Dengan sekali sentakan, ia merebut amplop itu. Ia tidak tampak terkejut. Ia justru membukanya dengan tenang, mengeluarkan foto Haris Gunawan dan menatapnya seolah sedang bercermin. Haris Gunawan, bisik Baskara. Pria yang katanya mati karena pecundang. Papa Broto mendidikku untuk membenci pria ini setiap hari. Dia menceritakan betapa menjijikannya darah Gunawan, tanpa pernah memberitahuku bahwa darah itu ada di nadiku sendiri. Aku terbelalak. Kamu sudah tahu? Baskara tertawa kecil, suara tawa yang kering dan hampa. Aku sudah tahu sejak aku berusia 18 tahun. Aku menemukan catatan medis rahasia di laci pribadi Papa. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup di rumah ini sambil berpura-pura menjadi putra penurut. Mendengarkan hinaan Papa terhadap ayah kandungku, sambil perlahan-lahan menggerogoti sistem perusahaannya dari dalam. Ia melempar hasil tes DNA itu ke atas meja. Papa pikir dia sedang memelihara pelayan yang setia. Padahal, dia sedang memelihara ular yang menunggu momen tepat untuk menyuntikkan racun. Aku merasa lututku lemas. Pria di depanku ini bukan hanya korban dari permainan kejam Papa. Dia adalah produk dari dendam yang telah matang. Lalu kenapa Papa meninggalkan wasiat ini untukku? Kenapa bukan notaris? Tanyaku dengan napas memburu. Baskara mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Ia mencengkeram daguku memaksaku menatap matanya yang kelam. Kamu akan menjadi menantu setia yang menjalankan wasiat pria mati itu dan membuat kita berdua jatuh miskin. Atau kamu akan tetap menjadi istriku, membakar surat sialan ini dan menguasai Adiwangsa Group bersamaku. Di luar, guntur menggelegar. Aku berdiri di persimpangan jalan yang mustahil. Jika aku menyerahkan surat ini, aku menghancurkan suamiku. Jika aku menyimpannya, aku sedang membantu seorang musuh mengambil alih kerajaan yang telah dibangun dengan keringat keluarga Adiwangsa. Baskara mengeluarkan korek api gas dari saku celananya. Suara pemantiknya yang berdenting di tengah kesunyian ruang kerja itu terdengar seperti lonceng kematian. Dengan gerakan tenang, hampir ritmis, ia membakar ujung surat wasiat asli tersebut. Aku hanya bisa terpaku, melihat kertas kuning itu perlahan menghitam dan berubah menjadi abu yang jatuh ke atas karpet mahal Papa Broto. Selesai, bisik Baskara sambil menatap sisa-sisa kertas yang terbakar. Sekarang, tidak ada lagi bukti fisik yang bisa menyingkirkan kita dari tahta ini. Ia berbalik menatapku, matanya kini tidak lagi memancarkan ancaman, melainkan sebuah jemis kasih sayang yang manipulatif. Ia membelai pipiku. Jangan takut Rania, aku melakukan ini untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita nanti. Kamu tidak ingin mereka kehilangan haknya hanya karena dendam dua orang tua yang sudah jadi tanah, kan? Aku mengangguk kaku, memaksakan sebuah senyuman yang terasa seperti luka. Tentu Mas. Aku bersamamu. Namun di balik daster sutra yang kukenakan, tanganku meremas ponsel yang kusembunyikan di saku. Baskara tidak tahu bahwa sebelum ia merebut amplop itu, aku sempat menggunakan aplikasi pemindai di ponselku untuk mengambil gambar beresolusi tinggi dari seluruh isi surat tersebut. Termasuk satu halaman tambahan yang sempat luput dari perhatiannya. Halaman itu berisi poin kedua yang sangat krusial. Jika Rania Adiwangsa meninggal secara tidak wajar, atau menghilang dalam waktu lebih dari 48 jam, salinan dokumen ini yang dititipkan pada seorang informan anonim
akan otomatis terkirim ke Dewan Direksi dan pihak kepolisian. Papa Broto benar-benar pria yang licik. Ia tahu Baskara bisa saja melenyapkanku jika aku menjadi penghalang. Surat itu bukan hanya senjata untuk menghancurkan Baskara, tapi juga perisai untuk melindungiku. Masalahnya, informan anonim itu siapa? Aku sendiri tidak tahu. Ayo Rania, kita harus turun. Ibu sudah menunggu untuk makan malam. Ajak Baskara. Suaranya kembali lembut seolah konfrontasi barusan tidak pernah terjadi. Makan malam itu terasa seperti perjamuan di atas bara api. Ibu mertuaku, Bu Lastri, duduk di kepala meja dengan wajah pucat dan mata yang selalu menghindari atapanku. Sejak papa meninggal, ia tampak seperti bayangan yang tersiksa. Lastri, panggil Baskara dengan nada dingin yang membuat ibu mertuaku tersentak. Aku baru saja bicara dengan Rania tentang rencana ekspansi kita ke lahan bekas keluarga Gunawan. Bukankah itu puitis? Anak Adiwangsa membangun kejayaan di atas tanah musuhnya. Bu Lastri menjatuhkan sendok peraknya. Denting logam itu menggema di ruang makan yang sunyi. Ia menatap Baskara dengan ketakutan yang nyata, lalu menatapku seolah ingin berteriak minta tolong. Baskara, bukankah itu terlalu berisiko? Suara Bu Lastri bergetar. Risiko adalah nama tengah kubu, sahut Baskara sambil menyuap potongan dagingnya dengan perlahan. Aku menyadari sesuatu malam itu. Bu Lastri tahu. Dia tahu suaminya telah membesarkan anak macan di dalam rumahnya sendiri. Dan mungkin dia tahu rahasia yang jauh lebih kelam tentang alasan mengapa Papa Broto sangat yakin Baskara akan menjadi penghancur jika tidak dikendalikan. Begitu makan malam usai dan Baskara sibuk dengan telepon kantornya, aku menyelinap ke dapur untuk menemui Bu Lastri. Aku harus tahu kebenarannya sebelum Baskara menyadari bahwa aku masih memegang kartu truf digital itu. Ma, bisikku saat menemukannya sedang menatap kosong ke arah taman belakang. Siapa ayah kandung Baskara yang sebenarnya? Dan kenapa papa begitu benci sampai harus yang hancurkan hidupnya seperti ini? Bu Lastri menoleh, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Haris Gunawan bukan hanya rival bisnis papa Rania. Haris adalah pria yang seharusnya kunikahi, sebelum Broto mengambilku secara paksa melalui utang keluarga. Duniaku berputar. Ini bukan sekadar perang bisnis. Ini adalah tragedi cinta dan dendam yang berdarah. Malam itu, setelah pengakuan singkat Bu Lastri di dapur, aku tidak bisa memejamkan mata. Kamar tidur kami yang luas dan mewah tiba-tiba terasa menyempit, seolah-olah dinding-dinding marmer itu perlahan bergerak mendekat untuk menghimpitku. Di sampingku, Baskara tidur dengan napas yang teratur. Sangat tenang untuk seseorang yang baru saja membakar wasiat ayahnya. Aku menyelinap ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membuka kembali salinan digital dokumen itu di ponselku. Aku mencari petunjuk tentang informan anonim tersebut. Di sudut bawah halaman kedua, terdapat sebuah simbol kecil berbentuk feniks yang terukir samar di atas stempel notaris. Simbol itu sangat kukenali. Itu adalah logo kecil yang sering terlihat di kartu nama pengacara tua papa, Pak Hendra, yang tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang tepat seminggu sebelum papa meninggal. Tiba-tiba, layar ponselku berkedip. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Waktu Anda tinggal 36 jam. Pastikan Anda tetap berada di radar, atau kebenaran akan menghancurkan semua orang. Jantungku berpacu. Pesan itu membuktikan bahwa sistem bom waktu Papa Broto sudah aktif. Jika aku tidak segera menemukan Pak Hendra atau memberikan sinyal bahwa aku aman, maka skandal bahwa Baskara adalah anak musuh besar Adiwangsa akan meledak, menghancurkan perusahaan, dan kemungkinan besar membuat Baskara kehilangan akal sehatnya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Saat aku hendak keluar menuju butik, dua pria berbadan tegap dengan setelan hitam sudah berdiri di depan pintu utama. Maaf Bu Rania, Pak Baskara berpesan agar ibu tidak keluar rumah hari ini. Situasi di kantor sedang tegang. Beliau khawatir akan keamanan ibu. Ucap salah satu dari mereka dengan nada datar yang tidak bisa dibantah. Keamananku atau pengawasanku? Tantangku. Namun mereka hanya diam membeku seperti patung. Aku kembali masuk dan menemukan Baskara sedang duduk di ruang tengah, menyesap kopinya sambil membaca laporan keuangan. Ia tidak menoleh saat aku mendekat. Mas, apa-apaan ini? Kenapa ada penjaga di depan? Baskara meletakkan cangkirnya perlahan. Hanya prosedur standar sayang. Setelah kepergian papa, banyak musuh yang ingin memanfaatkan kelemahan kita. Aku hanya ingin memastikan kartu trufku, dirimu, tetap aman di tempatnya. Ia bangkit, berjalan mendekat dan mengecup keningku. Kecupannya terasa sedingin es. Jangan mencoba mencari Pak Hendra Rania. Aku sudah tahu tentang logo Phoenix itu sejak lama. Dia sudah tidak bisa membantumu lagi. Duniaku runtuh sesaat. Baskara selalu selangkah di depan. Ia mematikan semua jalanku sebelum aku sempat melangkah. Namun ia melakukan satu kesalahan fatal. Ia meremehkan apa yang dilakukan ibunya di balik punggungnya. Saat Baskara pergi ke kantor, Bu Lastri melewati ruang tengah dan menjatuhkan selembar serbet kertas di dekat kakiku. Saat aku mengambilnya, ada tulisan tangan yang tergesa-gesa. Gudang tua di kebun belakang, jam 11 malam, bawa ponselmu. Aku menyadari bahwa di rumah ini, aku bukan satu-satunya orang yang hidup dalam ketakutan.
Ibu mertuaku, wanita yang telah menanggung beban dendam suaminya selama puluhan tahun, rupanya telah menyiapkan rencana cadangannya sendiri. Baskara mungkin merasa ia telah memenangkan bidak catur ini dengan membakar surat asli. Namun ia lupa bahwa ular yang ia banggakan itu lahir dari rahim seorang wanita yang ia remehkan. Malam itu, kegelapan di kediaman Adiwangsa terasa lebih pekat dari biasanya. Aku menunggu hingga suara dengkur halus Baskara terdengar stabil. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menyelinap keluar kamar, bertelanjang kaki agar langkahku tidak memicu bunyi di atas lantai marmer. Aku menghindari sorotan lampu taman dan merayap menuju gudang tua di ujung kebun belakang, sebuah bangunan kayu yang tertutup tanaman merambat, tempat yang bahkan para penjaga pun enggan mendekatinya, karena cerita angker yang sengaja disebarkan. Pintu gudang berderit pelan. Di dalam hanya ada cahaya temaram dari sebuah lampu minyak. Bu Lastri berdiri di sana, namun ia tidak sendiri. Di atas sebuah ranjang lipat usang, terbaring seorang pria tua dengan napas yang berat dan pendek. "Pak Hendra?" bisikku nyaris tak percaya. Pengacara setia Papa Broto itu tampak sangat rapuh. Rambutnya memutih sempurna dan tubuhnya menyusut drastis. Ia tidak menghilang, ia disembunyikan. Dia tidak boleh mati sebelum kebenaran ini lunas, Rania, ucap Bu Lastri dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Baskara mengira dia telah melenyapkan Hendra dengan menyuntikkan obat yang membuat syarafnya lumpuh, tapi aku menemukannya tepat waktu. Pak Hendra membuka matanya perlahan, menatapku dengan tatapan memohon. Surat itu hanya setengah dari cerita, Nak. Suaranya serak, nyaris menyerupai desis angin. Baskara, dia bukan hanya anak Haris Gunawan. Dia adalah alat untuk mengambil kembali apa yang dicuri Broto. "Apa maksud Bapak?" tanyaku sambil berlutut di samping ranjangnya. "Papa Broto tidak menculik Baskara dari panti asuhan," lanjut Hendra dengan susah payah. "Dia membelinya. Dia membayar seseorang untuk memastikan Haris Gunawan hancur total hingga bunuh diri, agar dia bisa memiliki Lastri dan memiliki anak Haris sebagai piala kemenangannya. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui Broto." Hendra batuk hebat. Bu Lastri segera memberikan air putih. "Haris Gunawan meninggalkan sebuah brankas deposit di bank luar negeri atas nama anak yang hilang. Kuncinya bukan berupa logam, tapi berupa kode genetik yang tertanam dalam sistem enkripsi bank tersebut. Hanya darah asli Haris yang bisa membukanya. Itulah alasan sebenarnya kenapa Baskara begitu terobsesi dengan identitasnya. Dia bukan hanya ingin menghancurkan Adiwangsa demi dendam saja. Dia ingin mengambil harta asli ayahnya yang jauh lebih besar dari seluruh kekayaan Adiwangsa Group." Aku terpaku. Jadi, ini bukan sekadar tentang warisan Papa Broto. Ini tentang harta karun tersembunyi milik keluarga Gunawan yang terkunci oleh biometrik darah. Dan sekarang, Baskara hanya butuh dokumen legalitas bahwa dia adalah putra sah Haris Gunawan untuk mengklaim semuanya secara internasional, tanpa harus peduli lagi pada nasib Adiwangsa Group. Jika dia mendapatkan akses itu, dia akan membakar rumah ini beserta isinya, termasuk kita, bisik Bu Lastri dengan matanya berkilat penuh kebencian. "Dia tidak mencintai siapapun, Rania, bahkan tidak padamu." Tiba-tiba, suara alarm dari ponselku berbunyi. Bukan alarm jam, tapi notifikasi dari aplikasi pemantau bayi yang kugunakan untuk memantau kamar Baskara. Di layar ponsel, aku melihat tempat tidur itu kosong. Lampu gudang tiba-tiba menyala terang benderang dari saklar utama di pintu masuk. Pemandangan yang sangat menyentuh. Suara Baskara menggema, dingin dan tajam. Ia berdiri di ambang pintu dengan pistol di tangan kanannya dan sebuah tablet di tangan kirinya. Sebuah reuni kecil di tengah malam. Sayangnya, tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini dengan rahasia itu. Baskara melangkah masuk ke dalam gudang yang pengap itu. Bayangannya memanjang di lantai kayu, tampak seperti raksasa yang siap menelan kami semua. Ia tidak terlihat marah. Sebaliknya, wajahnya memancarkan kepuasan seorang pemenang yang baru saja menutup jebakannya. "Mas,
Tolong, dengarkan dulu. Suaraku bergetar, namun aku mencoba berdiri tegak di depan ranjang Pak Hendra. Dengarkan apa, Rania? Tentang bagaimana istriku dan ibuku bersekongkol dengan mayat hidup ini di belakangku. Baskara tertawa, sebuah suara yang terdengar asing dan mengerikan. Ia memainkan pistol di tangannya seolah itu hanyalah mainan. Aku sudah tahu Hendra ada di sini sejak hari pertama ibu membawanya. Aku membiarkan kalian merasa punya harapan. Kenapa? Karena aku butuh Hendra merasa cukup aman untuk bicara. Baskara menatap Pak Hendra yang terengah-engah. Terima kasih, Pak Tua. Jadi, kuncinya adalah kode genetik. Itulah potongan terakhir yang aku cari. Aku sudah punya darahnya. Aku hanya butuh lokasi bank dan nomor akun yang kau sembunyikan. Bu Lastri berdiri, mencoba menghadang Baskara. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, Baskara. Kamu bukan anakku. Kamu hanya monster yang diciptakan oleh kebencian Broto. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bu Lastri hingga ia tersungkur. Aku berteriak dan hendak menolongnya, tapi Baskara mengarahkan moncong pistolnya tepat ke keningku. Jangan bergerak, sayang. Kamu masih berguna untukku, desis Baskara. Ia beralih ke tablet di tangannya. Rania, aku tahu tentang salinan digital di ponselmu. Aku sudah meretas akun cloudmu sejam yang lalu. Bom waktu yang kamu banggakan itu sudah kuhapus dari server. Tidak ada email otomatis, tidak ada pesan ke dewan direksi. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Duniaku terasa runtuh. Kepercayaan diriku hancur berkeping-keping. Aku merasa telanjang dan tidak berdaya di hadapan pria ini. Namun, saat aku menatap mata Pak Hendra, pria tua itu memberikan kedipan kecil yang nyaris tak terlihat. Ia merogoh sesuatu dari balik bantalnya. Baskara, suara Pak Hendra terdengar lebih stabil, seolah ia mengumpulkan sisa kekuatan terakhirnya. Darahmu memang kuncinya, tapi bukan darahmu yang sekarang. Baskara menyipitkan mata. Apa maksudmu? Sistem enkripsi itu dibuat 30 tahun lalu oleh Haris Gunawan. Dia menggunakan sampel darahnya sendiri dan darah bayi laki-lakinya yang baru lahir saat itu. Enkripsi genetik berubah seiring usia, mutasi sel dan gaya hidup. Darahmu yang penuh dengan residu obat-obatan dan alkohol tidak akan cocok lagi. Hendra terbatuk darah, namun ia tersenyum pahit. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan profil DNA murni yang cocok dengan sistem itu, dan itu bukan darimu. Baskara tampak mulai kehilangan kendali. Lalu dari siapa? Katakan. Dari cucu kandung Haris Gunawan yang belum lahir, bisik Pak Hendra sambil melirik ke arah perutku. Aku tertegun. Genggamanku pada perutku mengerat. Aku baru saja menyadari bahwa aku terlambat datang bulan 2 minggu, tapi aku belum sempat melakukan tes. Baskara menatapku dengan tatapan yang berubah seketika, dari predator menjadi penguasa yang haus akan ahli waris. Kamu hamil? Suara Baskara berubah menjadi bisikan yang menyeramkan. Di tengah ketegangan itu, aku menyadari satu hal. Anak di dalam rahimku kini menjadi satu-satunya alasan aku tetap hidup, sekaligus penjara baru yang akan membuat Baskara tidak akan pernah melepaskanku. Pernyataan Pak Hendra meledak seperti bom di tengah kesunyian gudang yang mencekam. Baskara terdiam, moncong pistolnya perlahan turun, namun sorot matanya kini jauh lebih mengerikan daripada saat ia mengancam akan membunuhku. Ia menatap perutku, seolah-olah ia sedang menatap sebuah brankas emas yang akhirnya menemukan kuncinya. Hamil? Baskara mengulang kata itu dengan nada yang dingin sekaligus penuh kemenangan. Ia melangkah mendekat, mengabaikan Pak Hendra yang terkapar lemas. Tangannya yang kasar menyentuh perutku, dan aku bergidik ngeri, merasa seolah-olah ada ular yang melata di kulitku. Begitu puitis, darah Haris Gunawan yang murni akan kembali ke tanganku melalui anakku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anak ini, desisku, mencoba mundur meski punggungku sudah menempel pada tiang kayu gudang. Baskara tertawa, kali ini suaranya terdengar waras namun penuh kegilaan. Kamu tidak punya pilihan, Rania. Kamu bukan lagi istriku. Kamu adalah inkubator untuk kunci masa depanku. Ia berbalik ke arah anak buahnya yang berjaga di luar. Bawa dia kembali ke kamar utama. Panggil dokter pribadi keluarga. Mulai detik ini tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari kamarnya tanpa izin dariku. Jika seujung kuku Rania terluka, kalian semua mati. Aku diseret keluar dari gudang. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat Bu Lastri yang menangis memeluk Pak Hendra. Baskara tidak memperdulikan mereka lagi. Baginya mereka sudah menjadi sampah sejarah. Fokusnya kini hanya pada sel-sel yang sedang tumbuh di dalam tubuhku. Setibanya di rumah utama, aku dikurung di kamar kami yang luas. Namun suasana kamar itu telah berubah. Semua jendela dipaku mati, gagang pintu dilepas dari dalam, dan seorang perawat berdiri di sudut ruangan dengan wajah tanpa ekspresi. Baskara benar-benar mengubah kamar tidur kami menjadi penjara medis yang mewah. 2 jam kemudian Baskara masuk. Ia membawa segelas susu dan sebuah dokumen baru. Minumlah, perintahnya. Itu vitamin terbaik. Aku tidak ingin kunci milikku mengalami malnutrisi. Aku menyingkirkan gelas itu. Kamu gila, Baskara. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menggunakan anak ini untuk mengambil harta keluarga Gunawan? Baskara duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang nyaris memelas namun manipulatif. Rania, mengertilah.
Adiwangsa Group sedang diambang kehancuran. Papa Broto meninggalkan hutang pajak dan skandal audit yang sangat besar. Jika aku tidak mendapatkan harta gunawan di bank luar negeri itu, kita semua akan berakhir di jalanan. Anak ini adalah penyelamat kita. Penyelamatmu, bukan penyelamatku, balasku tajam. Baskara berdiri, wajahnya kembali menderas. Terserah apa katamu, dokter akan melakukan pengambilan sampel darah prenatal minggu depan untuk memverifikasi profil DNA. Jika Pak Hendra berbohong dan tidak ada kecocokan, maka kamu dan anak itu tidak ada gunanya lagi bagiku. Setelah ia keluar dan mengunci pintu, aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Aku meraba perutku yang masih rata. Benarkah ada nyawa di dalam sini? Atau Pak Hendra hanya mengarang cerita demi memberiku waktu? Jika aku tidak hamil, Baskara akan melenyapkanku minggu depan. Namun jika aku benar-benar hamil, aku akan menjadi tawanan selamanya. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sesuatu di bawah bantal yang tadi dibawa perawat. Sebuah catatan kecil terselip di sana. Bukan dari Bu Lastri, melainkan dari Pak Hendra. Rupanya ia sempat menyelipkannya ke kantong perawat saat kekacauan di gudang tadi. DNA adalah kuncinya. Tapi kejujuran adalah racunnya. Carilah botol obat di laci rahasia meja riasmu. Papa Broto tidak hanya meninggalkan wasiat, dia meninggalkan pembersih. Pesan Pak Hendra membuat tanganku bergetar. Aku melirik perawat di sudut ruangan. Dia tampak sibuk mencatat jadwal makanku, seolah tidak peduli pada badai yang mengamuk di dalam kepalaku. Dengan gerakan perlahan, aku mendekati meja rias marmer yang selama ini hanya kuanggap sebagai furnitur mewah. Aku meraba bagian bawah laci ketiga. Ada sebuah tonjolan kecil yang hampir tak terasa. Dengan sekali tekan, sebuah kompartemen rahasia terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening dan sebuah surat keterangan medis lama yang tersegel rapat. Aku membuka surat itu terlebih dahulu. Mataku membelalak saat membaca isinya. Catatan medis Baskara Adiwangsa, usia 17 tahun, pasca kecelakaan berkuda. Diagnosa, trauma skrotum berat. Prognosis, sterilitas permanen, mandul. Duniaku seakan runtuh. Baskara mandul. Dia tahu dia tidak bisa memiliki keturunan. Jika aku mengaku hamil, dia mungkin berpura-pura percaya saat ini karena keputusasaannya terhadap harta gunawan. Tetapi begitu tes DNA dilakukan dan hasilnya negatif, atau menunjukkan bahwa anak ini bukan darah dagingnya, dia akan membunuhku tanpa ragu. Namun kejutan sesungguhnya ada pada botol kaca itu. Ada label kecil bertuliskan, pembersih sistem. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Baskara masuk dengan langkah angkuh diikuti oleh seorang pria berkacamata yang membawa peralatan medis. Rania, perkenalkan Dokter Sidik. Dia tidak akan menunggu sampai minggu depan. Aku ingin kepastian sekarang, ucap Baskara dingin. Kita akan melakukan tes kehamilan darah dan pengambilan sampel awal hari ini. Mas, ini terlalu dini. Kamu bisa membahayakan janinnya. Teriakku mencoba menyembunyikan dokumen medis itu di bawah tumpukan alat kosmetik. Baskara mencengkram lenganku, matanya berkilat penuh obsesi. Aku tidak peduli pada risikonya, Rania. Aku butuh kepastian bahwa kunciku ada di dalam sana. Dokter, lakukan sekarang. Saat dokter mulai menyiapkan jarum suntik, aku menyadari bahwa aku sedang di ujung tanduk. Jika dokter menyuntikku dan mengambil darahku, kebohonganku dan kebohongan Pak Hendra akan terbongkar. Baskara akan tahu aku tidak hamil, atau lebih buruk lagi, dia akan teringat pada kemandulannya dan menyadari bahwa aku sedang mempermainkannya. Tunggu, aku berteriak, mencoba mengulur waktu. Aku akan melakukannya, tapi biarkan aku minum air dulu. Aku merasa sangat pusing. Aku meraih gelas susu yang tadi dibawakan Baskara. Dengan gerakan cepat yang tak terlihat, aku menjatuhkan setetes cairan dari botol pembersih ke dalam gelas tersebut. Jika botol ini adalah peninggalan Papa Broto untuk menghadapi Baskara, maka ini pasti senjataku. Minumlah, lalu duduk. Perintah Baskara tidak sabar. Aku meminum susu itu sedikit, lalu sengaja menjatuhkan gelasnya hingga pecah berserakan. Maaf, tanganku lemas. Efek dari cairan itu bekerja lebih cepat dari yang aku bayangkan. Bukan padaku, melainkan pada sistem keamanan di rumah ini. Tiba-tiba seluruh lampu di rumah padam. Suara alarm meraung keras dari arah ruang kerja Baskara di lantai bawah. Apa yang terjadi? Baskara berteriak, melepaskan cengkramannya. Tuan, sistem brankas utama di bawah mengalami short circuit. Semua pintu terkunci otomatis. Suara penjaga berteriak dari balik pintu. Dalam kegelapan, aku menyadari bahwa pembersih itu bukan racun untuk manusia, melainkan jammer elektronik cair atau virus digital yang dirancang Papa Broto untuk melumpuhkan sistem keamanan Baskara jika ia berani menyentuh Rania. Papa Broto tidak hanya melindungi rahasianya, malah memasang jebakan untuk mengunci Baskara di dalam rumahnya sendiri.
Kegelapan total menelan kamar itu, menyisakan hanya lampu darurat berwarna merah yang berkedip-kedip seperti jantung yang sekarat. Suara mekanis dari pintu-pintu baja yang mengunci otomatis terdengar berdentum di seluruh penjuru rumah. Papa Broto telah merancang rumah ini sebagai benteng, dan kini benteng itu telah berubah menjadi peti mati bagi siapapun yang ada di dalamnya. "Rania, apa yang kamu lakukan?" raung Baskara dalam kegelapan. Aku mendengar suara langkah kakinya yang berat menabrak meja rias. Aku tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, aku merangkak di lantai, menghindari pecahan gelas susu tadi. Aku harus keluar dari kamar ini sebelum Baskara berhasil menyalakan senter atau menemukan senjatanya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkram bahuku. Aku nyaris berteriak, namun sebuah suara membisikkan instruksi tepat di telingaku. "Jangan bersuara, ini aku, Dr. Sidik." Sebuah cahaya redup dari ponsel sang dokter menyala, namun ia tidak mengarahkannya ke wajahku, melainkan ke pintu keluar yang kini tertutup rapat oleh plat baja darurat. "Pak Hendra sudah mengatur ini. Susur yang kamu campur tadi memicu EMP skala kecil dari perangkat yang ditanam Papa Broto di meja rias itu. Seluruh sistem digital Baskara lumpuh," bisik Dokter Sidik cepat. "Kita punya waktu 10 menit sebelum penjaga meledakkan pintu secara manual." "Tapi Baskara..." "Dokter, tangkap dia!" Suara Baskara terdengar mendekat. Dokter Sidik menarikku berdiri dan mendorongku menuju sebuah celah di balik lemari pakaian besar. Sebuah jalur servis yang hanya diketahui oleh Papa Broto dan kontraktor kepercayaannya. "Pergi ke ruang bawah tanah, Rania. Bu Lastri menunggumu di sana dengan kode terakhir." Aku merangkak masuk ke dalam lorong sempit yang berdebu. Di belakangku, aku mendengar suara hantaman keras dan teriakan kemarahan Baskara yang mulai membabi buta. Ia tahu posisinya terancam. Ia tahu bahwa tanpa akses digital, ia tidak bisa membuktikan identitasnya ke bank luar negeri itu. Lorong itu membawaku turun jauh ke perut bumi rumah Adiwangsa. Ketika aku keluar di ruang bawah tanah, aku menemukan Bu Lastri berdiri di depan monitor tua yang masih menyala, ditenagai oleh generator analog kuno yang tidak terpengaruh oleh pulsa elektromagnetik. "Rania, syukurlah kamu selamat." Bu Lastri memelukku. Wajahnya tampak tegas. Tidak ada lagi ketakutan yang kulihat di meja makan tempo hari. "Mah, apa yang terjadi? Baskara bilang dia sudah menghapus semua data di cloud," kataku terengah-engah. "Baskara hanya menghapus apa yang Papa biarkan untuk dihapus." Bu Lastri menunjuk ke layar monitor. "Papa Broto tahu Baskara adalah putra Haris Gunawan sejak bayi. Papa tidak mencuri harta Gunawan. Papa menyimpannya. Harta itu bukan dalam bentuk uang tunai, Rania. Harta itu adalah bukti kejahatan Haris Gunawan yang bisa menghancurkan separuh pejabat di negeri ini." Aku tertegun. Jadi alasan Baskara menginginkan harta itu bukan hanya untuk kekayaan, tapi untuk kekuasaan absolut. Dan alasan Papa Broto menguncinya adalah untuk mencegah monster baru lahir. "Sekarang, pilihlah." Bu Lastri menyerahkan sebuah tuas mekanis padaku. "Jika kamu menarik ini, seluruh data biometrik yang tersisa, termasuk profil DNA Baskara dan janinmu jika memang ada, akan dihapus selamanya. Baskara akan menjadi orang tanpa identitas, tanpa klaim, dan tanpa masa depan. Tapi kita juga akan kehilangan segalanya. Adiwangsa akan runtuh." Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah digedor dengan keras dari luar. Suara kapak menghantam kayu terdengar brutal. "Rania, buka pintunya. Jangan berani-berani tamu menyentuh warisanku. Baskara telah menemukan kita. Waktuku habis." Suara hantaman kapak pada pintu ruang bawah tanah itu terdengar seperti lonceng kematian. Setiap dentuman membuat debu dari langit-langit berjatuhan, mengotori layar monitor yang sedang menampilkan kode-kode biometrik keluarga Gunawan. Baskara sudah gila. Dia tidak lagi peduli pada keselamatan istrinya atau janin yang diklaim sebagai kunci hartanya. Dia hanya peduli pada akses kekuasaan yang tinggal selangkah lagi. "Rania, jika kamu menarik tuas itu, kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," teriak Baskara dari balik pintu yang mulai retak. Aku menatap Bu Lastri. Ibu mertuaku itu mengangguk pelan, air matanya jatuh namun senyumnya penuh kelegaan. "Lakukan, Rania. Biarkan kutukan ini berakhir pada generasi kita. Jangan biarkan ada anak lain yang lahir sebagai bidak catur di rumah ini." Aku menoleh ke arah monitor. Profil DNA Baskara berkedip di sana, menunggu validasi terakhir. Aku teringat pada surat medis yang kutemukan, Baskara mandul.
Jika aku tidak menarik tuas ini, dia akan menyadari bahwa janin ini adalah kebohongan atau bukan miliknya, dan dia akan menyiksaku selamanya. Aku mencengkeram tuas besi dingin itu dengan kedua tanganku. Untuk Papa Broto yang licik, untuk Haris Gunawan yang serakah, dan untukmu Baskara, yang kehilangan kemanusiaan demi angka. Kretek. Aku menarik tuas itu ke bawah dengan seluruh kekuatanku. Seketika, layar monitor berubah menjadi merah darah. Tulisan Purge Initiated muncul, diikuti oleh suara desis dari server-server tua yang mulai terbakar secara sistematis. Bau hangus kabel memenuhi ruangan. Semua data digital, bukti kejahatan Haris Gunawan, dokumen kepemilikan aset Adiwangsa, hingga enkripsi biometrik yang diinginkan Baskara, terhapus secara permanen dari muka bumi. Tepat di saat itu, pintu ruang bawah tanah hancur. Baskara merangsek masuk dengan wajah yang mengerikan, penuh keringat dan amarah murni. Ia menerjang ke arah monitor, namun yang ia temukan hanyalah layar hitam yang mati total. "Tidak, apa yang kamu lakukan?" Baskara menjerit. Ia mencoba memukul monitor itu seolah bisa mengembalikan isinya. Ia berbalik padaku, tangannya mencengkeram leherku. "Kamu membunuh Kurania, kamu membunuh masa depanku." "Masa depanmu sudah mati sejak kamu memilih menjadi ular, Mas," kataku terengah-engah, menatap matanya tanpa rasa takut. Tiba-tiba, suara sirina polisi menggema di atas tanah, diikuti oleh langkah kaki taktis yang masuk ke dalam rumah. Dokter Sidik tidak hanya membantuku lari, dia adalah informan anonim yang selama ini memegang kunci darurat Papa Broto untuk memanggil pihak berwajib jika sistem pembersih diaktifkan. Baskara membeku, ia menatap ke arah pintu, lalu ke arah Bulastri yang berdiri dengan tenang. Ia menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada harta Gunawan, tidak ada Adiwangsa Group yang kini bangkrut secara legal, dan tidak ada ahli waris. "Semuanya sudah berakhir, Baskara," ucap Bulastri datar. 1 tahun kemudian, aku berdiri di sebuah taman kecil di pinggiran kota, jauh dari kemegahan marmer dan rahasia berdarah keluarga Adiwangsa. Aku telah memulai hidup baru dengan nama gadisku. Adiwangsa Group telah dilikuidasi untuk membayar utang negara dan kompensasi korban-korban korupsi Haris Gunawan. Baskara kini mendekam di penjara dengan keamanan maksimum, terjerat berbagai kasus kriminal yang bukti-buktinya tersisa dalam bentuk fisik yang diselamatkan Dokter Sidik. Aku meraba perutku yang kini benar-benar buncit. Pak Hendra benar tentang satu hal, kebebasan butuh pengorbanan, dan Bulastri benar tentang hal lain. Darah memang kental, tapi cinta bisa memilih jalannya sendiri. Anak yang kukandung ini bukan anak Baskara, melainkan hasil dari prosedur yang kulakukan diam-diam jauh sebelum badai ini bermula, demi memiliki sesuatu yang murni milikku sendiri. Aku menatap langit sore yang jingga. Rahasia itu terkubur bersama puing-puing gudang tua. Aku bukan lagi menantu seorang penguasa atau istri seorang musuh. Aku adalah seorang ibu yang telah memenangkan perang paling sunyi dalam sejarah keluarga Adiwangsa. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.